banyak yang ngomong gitu di bangunan ini cina angker gitu. Iya. Ya memang Abah juga sering ngeliat, sering ini gitu. Oke. Nah, info yang beredar juga, Abah ini punya istri apa ya namanya? Istri yang tidak terlihat oleh manusia. Emang benar, Bah? Punya istri simpanan juga sama yang gaib-gaib itu. Itu Berarti ada di rumah ini dong? ada. Wow. Itu salah satu kamar yang nggak bisa dimasukin orang lain. Kamar yang bergandengan dua nggak boleh dimasuki. Oke, sepertinya ini ada dua kamar yang bergandengan, kiri kanan aku nggak boleh masuk, teman-teman. Ini apa nih, kayak bercak. Astagfirullahaladzim. Ini pakaian Abah Bodag. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku Regi, sang penjelajah amatir. Dan video kali ini aku sekarang ada di sekitaran Majalengka, dan aku mau ngebagiin sebuah cerita yang dimana ini adalah sebuah rumah mewah dengan satu pabrik. Dan wow, ini apa geng? Ini apa nih, gerimis? Aduh, bentar, ini apa gerimis? Ini getah kayaknya nih. Sorry. Oh, banyak getah nih, kena tangan. Aku ulang lagi, ini adalah sebuah rumah mewah yang dimana ini adalah seorang pengusaha pabrik garmen dan sudah tidak dipakai dari mulai tahun 2009 lalu, dan rumah ini dibangun sekitar tahun 80-an. Nah, ada cerita yang unik, cerita yang menarik, dimana pemilik rumah ini menikah dengan jin ya, dan istrinya katanya disimpan di dalam rumah ini di salah satu ruangan. Untuk lebih jelasnya nanti aku akan coba tanya ke pemilik rumahnya. Ya teman-teman, sekarang aku sudah sama Abah Bodag ya. Abah Bodag ini adalah penghuni rumah ini. Nah Bah, aku mau tahu dulu nih ceritanya, ini dibangun tahun berapa rumah nih? Ini teh kalau tidak salah dulu udah sekitar 87 kan lah, 85 87 lah. Sekitar itu. 85 87. Iya. Nah, jadi teman-teman, Abah Bodag ini dulunya adalah seorang pengusaha dan ini rumahnya. Nah, di sebelah sini juga punya pabriknya tuh. Ini pabrik ya cukup besar juga sih pabriknya. Ini dulu pabrik usaha apa, Pak? Dulu ini teh apa, rajut ya. ya. Sweater. Ya. Jadi banyak banget yang request untuk datang ke sini, katanya rumah ini angker, Bah. Banyak yang bilang dari masyarakat. Ya, Emang yang gitu. Abah sendiri selama tinggal di sini pernah lihat apa, ngalamin apa di sini? Ya banyak sih Abah mah gitu ya, cuma ya memang mungkin masyarakat di luar juga sama udah istilahnya banyak yang ngomong gitu di bangunan ini cina angker gitu. Iya. Ya memang Abah juga sering ngeliat, sering ini gitu. Lihat apa? Ya seperti halnya ada sosok perempuan, terus sosok laki-laki gitu. Banyak lah gitu. Ya, oke. Nah, info yang beredar juga, Abah ini punya istri apa ya namanya? Istri yang tidak terlihat oleh manusia. Emang benar, Bah? Ya itu banyak yang nanya ke Abah juga gitu, cuma memang Abah itu rahasiakan sebenarnya gitu. Rahasiakan karena kan Abah juga punya istri gitu. Istri Abah juga tidak tahu kan masalah ini mah, ada emang istri Abah mah di rumah yang itu di sana gitu. Jadi lanjut apa, Bah? Mau ngomong apa tadi? Jadi kalau Abah kan setiap malam suka kesini gitu, ngontrol atau apa gitu ke rumah kesini gitu. Nah sebenarnya ya memang gitu, Abah punya, cuma istilahnya punya istri simpanan juga sama yang gaib-gaib itu. Gitu. Berarti Nah, ada di rumah ini dong? ada. Wow. Gitu, ada. Itu biasanya di ruangan apa atau di tempat apa? Di kamar kamar. itu. Salah satu kamar yang nggak bisa dimasukin orang lain. Oke, berarti aku nggak boleh masuk ya? Itu ciri-cirinya seperti apa kamarnya, nanti biar aku nggak salah masuk ke kamar gitu. Kamar tuh gendeng dua gini. Gendeng dua, nah yang satu bisa kita
lihat, tapi yang satu lagi nggak, itu dikunci, Nggak kuncinya boleh itu khusus, masuk. itu kuncinya juga gitu. Oh, berarti nggak boleh ya? Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Gitu. Kalau misalkan sekarang si A mau lihat, ayo gitu. Iya. Cuma Abah pesan ya mungkin Abah tidak bisa membuka kamar itu. Iya, nggak apa-apa, Bah. Tapi aku mau izin masuk sendiri, jelajah sendiri, nyoba, Bah, Oke. ke sini. Iya, Gak apa-apa, siap. Abah tinggal aja nunggu di mana gitu, Bah ya. Ya. Aku izin, Bah ya. Ya, monggo. Oke teman-teman, itu dia tadi penjelasan dari Abah Bodag. Abah Bodag adalah pemilik rumah ini. Rumah mewah pada masanya, rumah yang dibangun sekitar tahun 85 kalau nggak salah tadi pas aku wawancarai. Dan itu ada musolanya di sebelah sini. Dan di sini pabriknya tuh. Ini besar banget pabriknya. Pabrik rajut. Nah, ini musolanya ya teman-teman. Oke, jadi sebelum aku masuk ke dalam rumahnya, aku mau coba dulu lihat di bagian musola yang sudah hancur nih. Oke. Dalam musolanya ya memang udah hancur teman-teman. Genteng-gentengnya juga udah ambruk, udah nggak ada atapnya sama sekali. Tempat beribadah sayang sekali harus hancur seperti ini. Banyak kaligrafi tulisan Al-Quran di atas. Oke, aku tinggalkan musola ini dan aku langsung aja masuk ke rumah ini. Lewat pinggir sana ya, lewat pinggir karena depannya sebelah sana. Itu jalan raya sebelah sana dan ini pabriknya. Nanti pabriknya belakangan kali ya, karena atau enggak sama sekali. Karena pabrik dalamnya kopongan sih, kotak doang seperti itu, belum nggak ada apa-apa di dalamnya. Jadi aku lihat bangunannya keren. Ya memang orang kaya zaman dulu punya pabrik dan sekarang udah bangkrut juga. Dan di depan ini model-model pintunya keren banget tuh. Ya tiang-tiang zaman dulu seperti ini. Nah jadi aku masuk lewat sini teman-teman. Dan di sebelah sini ada sepeda. Wow. Ya ke pinggir juga ada. Kemana ya? Aku mau coba lihat dulu ke sebelah sini deh. Oke, aku penasaran bagian pinggirnya. Wah ini kaca. Ih kaget, aku kirain toke. Oke, aku sini. Wow. Oke, ini apa nih? Oh bekas pagar tadinya nih. Itu lantai 2 tuh. Astagfirullahaladzim, pohonnya. Itu lantai 2 teman-teman. Nanti aku coba masuk ke lantai kedua ya. Tapi itu digembok deh. Dan ada kendi juga di sebelah sini. Oke. Aku coba masuk lewat sini. Udah dibukain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini ruangan tengah di sebelah sini. Kosongan ya untuk ruangan tengah. Terus di sebelah sini ini kamar. Oke. Dan kamar ini kosongan juga teman-teman. Kamar yang bergandengan 2 gak boleh dimasuki. Oke, sepertinya ini ada 2 kamar yang bergandengan kiri kanan. Aku nggak boleh masuk teman-teman. Oke, gak apa-apa ya. Dan aku coba cek kamar ini. Kosongan. Oke. Wow, ini meja makan sebelah sini. Teman-teman bisa lihat. Rak-rakan piring juga. Ini ke bagian belakang ya. Kaget ini apaan ya? Ini apa nih? Kayak bercak. Astagfirullahaladzim. Ini pakaian Abah Bodag. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ini bikin kaget nih. Nah, giniin dulu ya. Aku kaget kalau dengar suara-suara, sensitif banget. Makanya aku ganjel lah, biar nggak kaget ketika aku naik ke sana ya. Dan anginnya besar banget sekarang teman-teman.
Ini pakaiannya. Ya memang di sini anginnya besar banget teman-teman, dan cukup lumayan kaget juga kalau aku dengar suara-suara di sini, karena dari pertama aku datang banyak banget yang suara-suara di dalam rumah ini, pergerakan-pergerakan seperti itu. Aku nggak tahu, mungkin angin ya. Aku lanjut lagi dan kita lihat di sini toiletnya. Wow. Suara burung apa tuh? Burungnya kecil ya. Dan masih sama toiletnya seperti ini. Ya. Aku penasaran naik ke lantai kedua. Udah terbuka lantai 2-nya. Kayaknya cuma satu kamar deh kalau aku lihat dari sini teman-teman, lantai 2-nya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Seperti suara meja bergeser aku dengar di bagian dalam. Dengar gak tuh? Apa? Ada suara di atas. Aku dengar ada suara di atas teman-teman. Oh, ini yang tadi kita kesana ya. Apa nih? Kaget, kesenggol. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini mungkin alat-alat pabrikan dulu ya, ketika pabriknya masih aktif. Oke, ini alat-alat pabrik rajut garmen gitu ya, tapi aku gak tahu fungsinya buat apa. Dan ini apa nih? Sanpaupo. Oke, udah banyak sarang laba-laba di ruangan ini dan pengap banget ya, gak tahu deh. Oke, aku keluar lagi teman-teman. Aku tutup ya. Aku tutup lagi. Aku turun. Ya. Ini ruangan tempat jemur pakaian di sini. Ini pintu tembus ke sebelah sana, dan aku mau nyoba ke bagian belakang rumahnya. Seperti apa? Ini dapurnya di sebelah sini. Komplit dapurnya. Pemadam, oke. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya, ini tembus ke bagian belakang yang tadi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Di sini banyak banget alat-alat sajam. Kalian bisa lihat nih. Itu ada kamar mandi berjejer. Sepertinya kamar mandi itu dulu digunakan untuk karyawan-karyawan. Ya, ini toilet karyawan di sebelah sini teman-teman. Dan ini musola yang tadi kita nih. Oh, masih ada sumur di sini. Aku lihat dulu deh. Oke, sumurnya udah nggak dipakai nih.
Sumur tua sepertinya ini. Oke, aku lanjut lagi. Lihat toilet yang sebelah sana teman-teman. Toiletnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 toilet di sini. Ada bertuliskan jangan dipakai, rusak, airnya nyumbat. Oke, ini toiletnya udah digunakan mungkin dulu ketika masih aktif. Dan toilet pria ya. Oke. Toilet pria semua di sini. Oh, ini toilet wanita di sebelah sini nih. Oke, mentok ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Dan aku nggak tahu ini apaan. Ini torennya di sebelah sini. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Sumpah aku merinding di bagian belakang rumah ini. Dan di sebelah sana ada pisang. Cuy, kalian percaya nggak percaya, Abah Bodag ini memiliki istri gaib selain istri aslinya. Jadi dulu Abah Bodag ini seorang pengusaha kaya raya yang mempunyai sebuah pabrik garmen dan mempunyai karyawan sekitar 300. Dan pada akhirnya setelah bangkrut, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Dan pada akhirnya setelah pabrik ini bangkrut sekitar tahun 2009, pabrik dan rumah ini udah nggak dipakai lagi, hanya dipakai ketika siang hari. Tinggal di sini sesekali. Karena pengakuannya ada satu ruangan yang nggak bisa dibuka, khusus orang lain nggak boleh membuka ruangan yang tadi teman-teman. Jadi istri gaibnya disimpan di dalam kamar itu. Oke. Aku cukup merinding ketika melewati kamar tadi. Dan aku nggak tahu ini ada ruangan apa sebelah sini. Ada ruangan nih. Ini kemana lewatnya ya? Oh, itu deh. Di sini nggak ada pintu, tapi kayak ada ruangan juga di sini teman-teman tuh. Lihat ya. Oh, ini tembus ke bagian depan kayaknya nih. Oke, aku lihat ya. Senterku udah mau habis. Apa tuh? Oh, ini tembus ke sini ternyata. Enggak, ini ada ruangan nih. Mungkin dulu sepertinya ini sebuah ruangan, tapi disekat ya. Nah, iya. Kayaknya sebuah ruangan deh ini. Cuman nggak ada akses pintu untuk masuk ke belakang tembok ini, ke ruangan itu. Oke. Jadi seperti ini teman-teman kondisinya. Dan ya videonya nggak terlalu lama juga sih. Ya jadi pengakuannya seperti itu teman-teman. Kalian percaya nggak percaya. Jadi itu adalah seorang bos yang bernama Abah Bodag yang pernah menikah dengan siluman jin. Jadi istrinya disimpan di dalam kamarnya. Dan ya itu balik lagi kepada kalian, percaya tidak percaya sih. Itu pengakuannya. Oke deh teman-teman, cukup ya untuk video kali ini. Dan thank you banget karena senterku udah habis. Jadi ini lokasi kesekian kalinya di malam ini aku, karena tadi habis bikin beberapa video. Jadi ini lokasi terakhir, makanya senterku juga udah habis. Gak mendukung banget untuk aku bikin vlog. Jadi buat kalian semua thank you. Dan coba kalian like, comment, dan subscribe untuk dukung channel aku. Nama aku Regi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.